saham-saham yang harganya di bawah 1.000 naiknya cukup tinggi. Menurut Mas Mino gimana? Ini menarik nggak sih sebenarnya untuk kita ikuti? Ya, memang ini sering terjadi ya, ketika market itu sedang stagnan ya, atau bahkan sedang pas bullish-bullishnya, ketika saham-saham blue chip itu pergerakannya sudah terbatas, itu saham-saham yang kecil itu justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu. Nah, tapi tentunya kita harus hati-hati, kita pastikan bahwa kenaikan tersebut itu harus sesuai dengan fundamentalnya, dan tentunya kita juga harus menyesuaikan dengan profil resiko kita ya. Jadi kita jangan terlalu tergiur oleh kenaikan yang cukup signifikan tersebut, karena biasanya kenaikan itu juga sifatnya nggak jangka panjang ya. Di satu titik juga nanti akan ada koreksi yang cukup dalam biasanya, Mas Wiguna. Baik. Mas Mino, ini kan kalau kita lihat dari aturan fraksi harga saham, ada yang kurang dari 200, itu fraksi harganya Rp1 begitu ya, untuk maksimum jenjang perubahan di harga Rp10. Begitu juga seterusnya sampai dengan harga yang di atas Rp5.000, fraksi harganya ada di Rp25 dan jenjang perubahan harganya ada di Rp250. Nah, kalau kita lihat nih Mas Mino, benar nggak sih yang fraksi harga paling kecil ini yang dikatakan risikonya paling tinggi, dan sebenarnya apa sih kelebihan dari saham-saham berbasis harga kecil? Apakah harganya mudah untuk dikerek naik secara psikologis? Ya, memang benar ya, fraksi paling kecil misalnya yang mendekati 50 itu resikonya paling gede. Karena apa? Karena ketika suatu emiten menyentuh harga 50, artinya ada sesuatu yang bermasalah di fundamental perseroan tersebut. Jadi itu cukup berisiko. Nah, tadi terkait beberapa kelebihan saham kecil, sebenarnya memang setidaknya ada 3 ya. Yang pertama adalah terkait dengan harga nominalnya yang kecil ya, dan itu memberikan efek psikologis, kelihatan bahwa saham itu murah gitu, dan tentunya lebih terjangkau gitu untuk nasabah. Kemudian yang kedua, ketika di fraksi harga yang relatif misalnya 550 sampai 200, itu batas auto reject atasnya juga lebih besar, Mas Wiguna. Jadi potensi returnnya kalau misalnya dia auto reject atas juga lebih besar. Kemudian tadi sesuai dengan ticknya, memang tick paling kecil resikonya tentunya lebih besar, tapi potensi naiknya juga kalau secara persentase ya, dengan tick paling rendah itu memang lebih besar per ticknya gitu. Jadi semakin besar ticknya, perubahannya memang secara persentase itu lebih kecil. Jadi kurang lebih itu beberapa kelebihan ya untuk saham-saham yang bernominasi kecil atau denominasi kecil gitu, Mas Wiguna. Itu sebenarnya sebesar apa sih untuk para sobat cuan kita untuk mengambil emiten-emiten atau mengkoleksi emiten-emiten yang harganya di bawah 1.000, apalagi yang harganya di bawah 100? Karena kan kalau kita lihat ada emiten hari ini Ginting Jaya Energi Tbk, kode emitennya WOWS, yang tiba-tiba bergerak sangat signifikan begitu ya, volumenya tiba-tiba sangat tinggi kalau kita perhatikan. Nah, ini apakah baik untuk juga diburu oleh para sobat cuan kita? Ya, tentunya sesuai dengan prinsip investasi ya, bahwa high risk, high return, dan ketika tadi naik cukup signifikan, sebenarnya turunnya juga bisa signifikan, walaupun sekarang batas bawah auto reject itu 7%, batas atas misalnya di bawah 200 itu 35%, tapi tetap aja ketika turun, misalnya ARB kita nggak bisa jual gitu. Nah, jadi itu resiko yang biasanya dihadapi ya, dan yang masalahnya biasanya adalah kalau misalnya saham-saham seperti ini yang ketika tiba-tiba misalnya volumenya naik segala macam, ini biasanya memang likuiditasnya itu tidak merata di sepanjang hari gitu, Mas Wiguna. Jadi ini kayak musiman gitu. Jadi di periode waktu tertentu likuiditasnya ada, tapi di satu titik likuiditasnya nggak ada, atau nggak ada bid overnya atau sepi gitu. Dan ini yang menjadikan resiko ketika kita masuk di saham-saham seperti ini. Makanya strateginya kalau menurut saya, kalau mau ikutan di saham-saham seperti ini adalah dengan tempo yang sesingkat-singkatnya gitu. Jadi kalau misalnya dalam 1-2-3 menit bisa cuan 10%, kenapa harus pegang sampai 2-3 hari gitu.
Jadi yang perlu diperhatikan oleh para sobat cuan kita kalau ngelihat emiten-emiten kayak WOWS ini gimana nih untuk memperhatikan sinyal-sinyalnya gitu atau tanda-tandanya, kode-kodenya gitu ya bahwa emiten ini akan melanjutkan rally di hari selanjutnya bahkan sampai sepekan selanjutnya gitu, Mas Vino. Ya, kalau kita ngomongin tren pergerakan harga ya, dalam artian apakah ini harganya ke depan akan masih naik lagi apa enggak, mungkin yang perlu ditanyakan juga atau perlu kita cari tahu adalah apa sih yang menyebabkan kenaikan saham itu, apakah sifatnya fundamental yang berdampak terhadap kinerja emiten tersebut atau hanya sebatas rumor gitu. Itu satu hal, karena itu nanti akan sangat berpengaruh ya kalau misalnya hanya sebatas rumor dan ternyata keesokan harinya misalnya rumornya dibantah atau segala macam, itu biasanya ya harganya akan turun lagi. Nah itu satu hal. Kemudian kalau misalnya kita agak susah untuk mencari itu, tentunya kita menggunakan analisa teknikal ya. Jadi kita Baik. perhatikan apakah ini trennya benar-benar bullish dan didukung oleh volume atau tidak gitu. Jadi untuk memastikan apakah ini masih akan berlanjut apa enggak, walaupun sebenarnya kalau untuk pivot ke saham seperti ini agak susah juga Mas Viguna, karena kadang-kadang tadi volumenya kadang-kadang naik tapi kadang-kadang juga nggak ada gitu. Jadi ini yang agak repot gitu. Jadi mungkin jadi dua hal itu tadi ya, kita cari tahu dulu nih ini kira-kira naiknya kenapa gitu. Sobat cuan kita yang minta tips nih kalau mau trading di saham fraksi kecil pakai trend following atau volume katanya nih secara teknikal. Oke, jadi kalau untuk trading di saham-saham fraksi kecil, sebenarnya dua hal itu bisa dipakai ya. Artinya kita harus mengikuti trennya dan juga harus dikonfirmasi oleh volumenya. Gitu. Jadi dua hal itu saling menguatkan kalau menurut saya. Gitu. Jadi sangat berguna sekali ketika kita trading di saham-saham yang nominalnya kecil. Walaupun tadi kita di awal udah bahas bahwa kadang-kadang volumenya itu kadang-kadang hilang gitu. Jadi agak susah memang kalau misalnya dari sisi volume. Tapi intinya sih dua-duanya bisa dipakai, walaupun mungkin yang kalau misalnya terpaksa kita harus pakai trend following. Trend itu kalau menurut saya kalau untuk trading itu wajib banget, karena tanpa tren itu kita akan mungkin boleh dibilang akan susah untuk mendapatkan cuan kalau memang kita tujuannya adalah untuk trading gitu. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang kedua dari Edvika Widias. Pertanyaannya adalah ada triknya nggak Min? Trading di saham level 50-an supaya bisa cuan gede karena fraksi harganya kan lumayan katanya Mas Mino. Oke, saya ada sedikit pengalaman ini sebenarnya. Jadi tentunya kita cari saham yang tadi ya dari walaupun 50 tapi kita cari yang kira-kira ini dari sisi fundamental juga masih ada potensi untuk recovery gitu. Misalnya kayak contohnya adalah dulu ya, saya boleh sebut merek nih ya. Jadi Boleh Mas Vino. gitu. Itu kan cukup ya, jadi kan cukup lama dia tidur, boleh dibilang maksudnya di harga 50-an. Tapi tentunya dengan status dia sebagai perusahaan BUMN, ini membuat potensi ke depan itu sebenarnya masih ada gitu. Jadi boleh dibilang dengan harga 50 kalau menurut saya sangat undervalue gitu. Jadi mungkin itu tipsnya. Jadi cari saham yang kira-kira sebenarnya dari sisi prospek, dari kinerja fundamental itu masih sangat baik gitu. Jadi ketika kita nemu harga di 50 itu potensi untung itu sangat-sangat besar gitu. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.